Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 23 Februari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Nurul Tunjung si Priska juga sampailah ke kontrakannya dan dia juga langsung menghampiri Junior yang ada di rodanya. Dia yang lagi menghampiri Junior, dia lagi main Junior, tiba-tiba si Nurul Tunjung si Bro Koko Kroni juga dia menghampiri si Nurul Tunjung si Priska. Si Priska juga sangat kaget karena si Nurul Tunjung si Bro Koko Kroni dia mengikuti dirinya, dan di sini juga si Priska juga menyuruh babysitternya suruh pergi ke dalam. Lepas dia pergi ke dalam, di sini si Bro Koko Kroni juga sama si Nurul Tunjung si Priska dia bekerja sama untuk menyembunyikan Junior. Pas dia lagi ngobrol, tiba-tiba dia menerima telepon dari si Tony. Lalu di sini si Bro Koko Kroni juga dia memakai kostum yang dia mau menyamar lagi, pakai jas hitam sama topeng. Lalu terlihat si Tony yang disergap oleh rombongan Pasha dan Fajar, dia juga akan menjebak si Bro Koko Kroni yaitu manusia bertopeng. Singkat cerita di sini si Tony juga sampailah ke tempat dimana yang sering dia bertemu sama si Bro Koko Kroni yaitu manusia bertopeng, dia juga ketemuan. Lalu di sisi lain si Bro Koko Kroni tidak sadar bahwa Fajar sama rombongannya dia sudah melihatin dari kejauhan. Lalu terlihat si Bro Koko Kroni juga dia sangat kaget, dalam hatinya dia ngomong, saya curiga kepada si Tony. Kenapa si Tony ngomongnya kayak gini, kayak tidak tenang, kata batinnya si Bro Koko Kroni. Lalu di sisi lain si Nurul Tunjung si Priska dia melihatin si Tony yang ngomongnya kayak dia ketakutan, dia juga langsung tunggak tengok ke sana ke sini. Dia juga pas melihat ada rombongan Pak Fajar sama Pasha, dia juga sangat kaget. Dia juga langsung nge-SMS kepada si Bro Koko Kroni yang lagi ngobrol sama si Tony. Terlihat si Bro Koko Kroni juga dia menerima WA yaitu SMS dari si Nurul Tunjung si Tangkurak si Priska. Dia juga sangat kaget, dia tidak banyak basa-basi, dia juga langsung dia sambil memukul si Tony, dia juga lari dari hadapannya si Tony. Terlihat anak buahnya di sini juga rombongan Pasha sama Fajar juga dia mengejar si Bro Koko Kroni, dan terlihat si Bro Koko Kroni juga dia mau masuk ke jalan raya, tiba-tiba di sana sudah ada Pak Fajar sama Lula dan Pasha. Lalu si Bro Koko Kroni juga dia bisa dia lepas dan lolos dari serkapannya Pak Fajar sama Pasha dan rombongan Cakar Pink. Sampai jubah hitamnya juga sobek karena ditarik oleh Pak Fajar, dan terlihat si Bro Koko Kroni juga dia lari dan lolos dari serkapannya rombongan Pak Fajar. Dia juga sampailah ke gudang kosong, dan di sini si Bro Koko Kroni juga masuk ke gudang kosong dan dia juga masuk ke dalam dus yang ada di gudang itu. Gak lama kemudian datanglah rombongan Pak Fajar sama Pasha dan dia juga langsung masuk ke gudang itu. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Nurul Tunjung si Priska dia melihat ada si Alia si Ratel, dia pergi ke sebuah taman, dia pulang dari makamnya si Kevin. Terlihat si Alia si Ratel juga dia langsung dia duduk ada bangku di taman itu. Dia tidak sadar bahwa dia akan dijebak oleh si Nurul Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dia tidak banyak basa-basi, dia juga mengambil kostum yaitu jas hitam dan topeng sama kayak si Bro Koko Kroni. Dia juga mengalihkan pengejaran anak buahnya yaitu rombongan Pasha sama Fajar, dan di sini rombongan Pasha sama Fajar juga dia mengejar si Nurul Tunjung si Tangkurak si Priska. Dia untuk menyelamatin si Bro Koko Kroni yang hampir ketahuan ada di dalam dus. Pas si Nurul Tunjung si Priska dikejar sama rombongan Pasha sama Fajar, di sini si Bro Koko Kroni juga dia keluar dari dalam dus kayak burung cakake, dia keluar dari dalam dus. Dia juga menengok ke sana, dia juga sudah aman, dia langsung membuka kostum yaitu jas hitam yang sudah sobek ditarik oleh Pak Fajar. Lalu dia juga pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain rombongan Pak Pasha sama Fajar juga dia kehilangan jejak oleh si Nurul Tunjung si Priska. Lalu rombongan Pasha sama Fajar juga dia berpencar lagi untuk mencari orang yang bertopeng itu. Di sisi lain si Nurul Tunjung si Priska yang selamat dari kejarannya rombongannya Pak Fajar, dia juga langsung membuka kostum yaitu jas hitam sama topengnya. Lalu dia juga menghampiri mendekati
Si Nurul Tunjung si alias si Datel yang lagi ngehulang di sebuah taman karena teringat terus kepada si Ken Kelvin. Lalu si Nurul Tunjung si Priska juga memasukkan jas hitam sama topeng itu ke tasnya si Nurul Tunjung si alias si Hile Datel. Lalu dia sudah memasukkan jas itu, dia juga langsung pergi dari tempat itu dan dia juga ngomong, rasain kamu Alia, kamu telah membuat Pak Kelvin masuk penjara dan sekarang saya akan membalasnya, kata si Nurul Tunjung si Priska sampai dia juga pergi. Lalu di sisi lain pas lagi menghulang, pas si Priska sudah pergi dari sana, datanglah rombongan Pak Pajar sama Pasha. Lalu Pajar juga dia mengatakan kepada si Nurul Tunjung si alias Datel, kamu melihat nggak ada orang bertopeng kayak gini, kata Pak Pajar sambil melihatin foto yang ada di HP-nya. Lalu si alias Datel juga dia ngomong kepada Pak Pajar sama rombongannya, saya tidak melihat, saya dari sini saya pulang dari makamnya si Ken Kelvin, kata si alias Datel. Singkat cerita si alias Datel juga dia pamitan, dia juga akan pergi karena saya capek. Pas dia mengambil tas mau pergi, tiba-tiba jaket jas hitam yang dimasukkan oleh si Nurul Tunjung si Priska jatuh dari tasnya. Lalu Pak Pajar juga melihatnya dan dia juga mengambil jas hitam sama topeng itu, dan di sini rombongan Pak Pajar sama Pasha juga dia mencurigai kepada si alias Datel bahwa dialah yang selama ini yang telah meneror dan menyulik Junior sama Nana Dewas dan Cornelia, kata Pasha dan Pak Pajar. Di sini si alias Datel juga dia tidak terima dan Pasha juga dia langsung dia memarahin si alias Datel. Masih si alias Datel juga dia tidak mengakui dan dia juga langsung pergi lari dari hadapannya Pak Pajar. Lalu Pak Pajar juga sama rombongannya Pasha juga dia mengejar si alias Datel. Lalu di sini Neta juga dia ngomong kepada Pasha sama Pak Pajar, pasti dia tidak akan pergi kemana-mana, dia pasti pergi ke tokonya Mia, kata Neta kepada Pak Pajar. Lalu di sisi lain si Nurul Tunjung si Priska sama si Brokokroni juga dia akan menuju ke tokonya Mbak Mia, dia akan menjebak lagi si Nurul Tunjung si alias Datel. Lalu terlihat Mbak Mia juga lagi beres-beres dagangan di tokonya, dia tidak sadar bahwa si Brokokroni sama si Nurul Tunjung si Priska dia akan masuk ke dalam, dan di sini Mbak Mia juga tidak melihat si Nurul Tunjung si Priska dan si Brokokroni. Lalu dia juga langsung naik ke atas ke rooftop, dia juga langsung masuk ke kamarnya si alias Hile Datel. Pas sampai ke kamarnya si alias Datel, si Nurul Tunjung si Priska juga dia memasukkan menyelipkan pengubah suara di bajunya si alias Hile Datel. Lalu di sisi lain di bawah Mbak Mia sangat kaget karena si alias Datel dia lari dan dia juga nanya kepada si alias Datel. Lalu si Alia juga di sini dia menceritakan semuanya kepada Mbak Mia dan Mbak Mia juga sangat kaget. Lalu si Alia juga dia sudah menceritakan kepada Mia, dia juga langsung naik ke atas. Lalu di sini terlihat pas Mbak Mia juga sudah naik ke atas, di sini terlihat si Alia Datel juga sampailah ke kamarnya sambil dia pukul lutut sendiri. Dia tidak sadar bahwa di kamarnya sudah ada si Brokokroni sama si Nurul Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga sama si Brokokroni juga dia sangat panik karena si alias Datel sudah sampai ke tempat itu. Dia juga langsung bersembunyi dari kamarnya si alias Datel supaya tidak ketahuan sama si alias Datel. Dia keluar dari kamarnya si alias Datel. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 23 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, mudah-mudahan dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.